Para pemirsa YouTuber yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini Al Fakir ingin menyampaikan sekedar cerita atau kesan kosong mengenai seputar cerita dari perhabiban yang ada di Indonesia saat ini. Saat ini Al Fakir ingin mengkritisi saudara, bukan Habib Bahar ya, Habib Rizik saat ini yang Al Fakir kritisi. Jadi kenapa saya sampai selalu concern dan fokus terhadap para Habib-Habib ini? Karena saya korbannya selama ini. Perjuangan beliau saya dukung, saya apa. Karena memang ada dalilnya. Barang siapa mencintai keturunanku, maka dia sudah mencintaiku. Dan hormati para ahlul bait. Namun kenyataannya selama ini Al Fakir sendiri sudah ditipu. Jadi untuk membalas kebodohan Al Fakir yang selama ini menganggap benarkah Habib Boncel ini, yaitu Habib Rizik, saya analogikan sebagai berikut nih. Ada di samping saya inilah para penerus Rizik nantinya. Tapi walaupun begitu, para pemimpin Islam yang katanya memimpin laskar yang berkuda putih. Saya akan ajarkan nanti untuk tetap mematuhi tata krama dan kaidah Islaman Nusantara. Jadi mungkin nanti gelarnya Syed atau Muhibin. Muhibin itu adalah pengikut para habaib yang mau dicocok hidung kemana saja mereka mau, cium kakinya Bahar. Namun di balik keseruan cerita ini tidak lain dan tidak bukan hitungannya Al Fakir ya. Saya merasa sudah dibodohi selama ini. Yang menganggap bahwa beliau itu adalah juriat Nabi,
atau keturunan dari Rasulullah, yang mana kita wajib menghormati. Namun setelah kesini, dari pembuktian tesis Kiai Imaduddin, lalu mimpi dari seorang kiai yang di Banyuwangi yang bertemu Rasulullah, dan Rasulullah berbicara bahwa mereka itu adalah keturunan Yahudi. Yang benar itu adalah para cucu dari Wali Songo yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Sementara pihak dari keturunan Bani Ba'alawi ini adalah Yahudi anak Nabi Yakub yang ke-13. Selama ini kita kenal kan hanya 12 anak Nabi Yakub. Namun Yahudi Ashkenazi ini adalah yang mencantolkan namanya sebagai keturunan Yahudi yang ke-13 dengan sifat arogan. Apalagi dalam pernikahan mereka tidak akan pernah mau menikahkan dengan pribumi, karena untuk keaslian nasab. Sebenarnya ini adalah trik tipu yang jahat. Adapun Yahudi keturunan ke-13 ini dulu sangat banyak menyebar karena diusir dari tanah kelahirannya waktu itu ya, menyebar ke Jerman, sehingga dan di Jerman mereka buat perlakuan sama, anggap warga Jerman bangsa Arya itu bangsa kelas 2. Lalu oleh Hitler, Nazi waktu itu mereka mau dihabisi, sehingga mereka karena tingkah laku mereka, makanya Hitler atau Nazi sangat dendam kepada para Yahudi Ashkenazi ini, yang sifat mereka tidak ada lain. Ini lebih kejam loh. Kalau anak Nabi Yakub yang ke-12 itu, mungkin kita masih bisa kita golongkan mereka memang benar-benar keturunan ke-12 ya, dari Ibrahim yang beranakkan Ismail dan Ishak. Namun Yahudi Ashkenazi ini ya mungkin masih semuanya kan kita kalau kembali ke asal keturunan Nabi Adam. Namun beliau sebenarnya bukan bangsa Yahudi yang sah, jadi mencantolkan nama di Yahudi. Jadi Yahudi Ashkenazi anak ke-13, dan perilaku mereka sangat eksekutif, merasa diri paling tinggi. Klan mereka merasa orang yang paling pintar, dan bangsa Arya, warga Jerman itu sangat dinafikan. Uniknya dari anak keturunan Yahudi Ashkenazi yang berhaploid ini, mereka tidak mau menikahkan dengan pribumi. Andaipun mereka menikah dengan yang bukan keturunan mereka, pasti mereka menikahkan dengan beberapa orang seperti raja atau presiden atau ulama besar. Itu baru mereka nikahkan. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Karena apa? Untuk kebanggaan, martabat, dan kekayaan yang mereka cari. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dan sekarang mulai terang kebohongan yang mereka lakukan, dan Al-Fakir sanggup mempertanggungjawabkan omongan Al-Fakir ini bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Sekali lagi, mereka bukan keturunan Nabi. Baik yang dan ada berita baru-baru ini pihak Yahudi sudah mengklaim Assegaf,
Jamilul Lail kalau nggak salah ya Al-Atos itu adalah bangsa Yahudi. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurang Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Namun tujuan Al-Fakir ingin menyampaikan ini karena saya merasa sudah ditipu selama ini oleh Ahlul Bait yang mengatakan dirinya ternyata mereka bukan Ahlul Bait. Ahli kurafat, bid'ah, syirik, pembohongan terhadap makam, dan mengaku-ngaku cucu Nabi dengan bangganya, dan mereka merusak agama dengan bercerita tentang pakai al-muqaddam, kelannya sendiri 70 kali ketemu Tuhan. Ini adalah upaya penyesatan agar kita warga Nusantara ini hilang keimanan kita dan tidak lagi menggunakan logika, langsung taklid buta lah begitu ya. Demikianlah apa yang Al-Fakir dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.